Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali rasanya di siang hari ini tentunya dapat kembali menemani Anda dengan serangkaian informasi yang akan kami hadirkan dalam Apa Kabar Indonesia Siang, yang tentunya ini cocok untuk menemani waktu makan siang Anda dan juga waktu istirahat Anda di siang hari ini. Kali ini bersama saya Rehana Bejah dan juga Jasmine Rahmadi. Halo Re. Halo Jasmine, bagaimana kabarnya hari ini? Sebenarnya masih sedikit sedih nih ya, karena kita ketahui bahwa dunia internasional ini masih tidak baik-baik saja, Re. Genosida di Gaza sudah berlangsung selama 2 tahun, dari 7 Oktober 2023 hingga saat ini masih terus berlangsung, dan kita ketahui bahwa korban ini banyak perempuan dan juga anak-anak. Betul sekali, miris sekali ya. Nanti kita akan hadirkan bagaimana informasinya ya, karena kita juga terus-menerus menyuarakan untuk kemerdekaan bagi Palestina. Betul, namun kita mulai dulu dengan informasi pertama, di mana ada seorang wanita tewas tertabrak kereta api Gajayana relasi Gambir Malang, yakni adalah di Tulung Agung, Jawa Timur. Kecelakaan terjadi di ruas rel kereta api menuju Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, di Kabupaten Tulung Agung. Peristiwa diduga terjadi sekitar pukul 5 pagi. Warga setempat baru mengetahui adanya kecelakaan setelah kereta api berhenti mendadak dan petugas berjalan menyusuri rel. Jenazah korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk proses identifikasi. Kerasnya benturan membuat tubuh korban hancur sehingga menyulitkan proses identifikasi. Namun warga mengenali identitas korban berdasarkan pakaian dan anting yang dikenakan. Korban diduga bernama Siti, usia 53 tahun, dan Siti ini pemirsa merupakan warga sekitar area rel tersebut setelah sempat dilakukan pengecekan ke rumah dan tidak diketahui keberadaannya. Pemirsa, sejumlah wilayah di Pulau Jawa ini diketahui mulai kewalahan untuk menangani sampah yang terus-menerus menumpuk. Di Bekasi, Jawa Barat, longsor kembali terjadi di TPA Sumur Batu untuk kesekian kalinya. Antrean truk sampah pun jadi mengular gara-gara longsor. Longsor kembali terjadi di zona 3 TPA Sumur Batu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Zona ini memang diketahui jadi zona paling rawan longsor. Dalam beberapa bulan terakhir saja, longsor sudah terjadi beberapa kali di sana. Warga sekitar menyebut penyebab utama longsor adalah tumpukan sampah secara terbuka yang diperburuk dengan jumlah alat berat tak sepadan untuk meratakan gundukan sampah. Kekacauan pun terjadi. Antrean truk sampah mengular. Sopir truk sampah mengaku harus antre berjam-jam untuk mengosongkan muatan mereka. Tapi bukan antrean yang membuat sopir truk risau. Mereka khawatir longsor terjadi lagi dan menimpa sopir truk yang sedang antre. Khawatir Pak. Khawatir takut timbun gitu ya? Takut taruh itu ketimbun longsor, lebih bahaya. Bapak udah jadi supir itu berapa tahun Pak? Kurang lebih 12 tahun. Ada kejadian longsor Pak? Saya kalau longsor mah sering longsor, cuman nggak pernah kena mobil, nggak pernah. Jadi intinya khawatir dengan kondisi saat ini? Iya. Sementara itu, warga menilai kondisi di TPA Sumur Batu sudah kritis dan butuh penanganan cepat. Mereka meminta Wali Kota Bekasi memberikan perhatian khusus atas kondisi di sana. Meminta atau mendesak Pak Wali Kota itu mempunyai tindakan tangkap darurat, ya. Itu tadi yang merapikan sampah, ini bahwa sampahnya dikelola secara sanitary landfill lah gitu. Karena kita melihat penduduk Kota Bekasi itu udah 2,5 juta. Mestinya sistemnya sanitary landfill kalau menurut Undang-Undang 18 tahun 2008. Dan kemudian juga menjalankan mandat Undang-Undang 32 tahun 2009. Nah, ini kan kalau kita lihat ini masalahnya serius di TPA Sumur Batu gitu. Jadi warga selalu meminta supaya sampah diolah dengan teknologi modern ramah lingkungan. Jadi tidak menggunung terus gitu. Melihat situasi di TPA Sumur Batu, warga dan pegiat lingkungan mendesak pemerintah menyiapkan teknologi pengelolaan sampah lainnya, seperti waste to energy yang ramah lingkungan.
Metode open dumping yang saat ini dilakukan di TPA Sumur Batu dianggap sudah tidak layak lagi karena berbahaya bagi pekerja TPA maupun lingkungan hidup. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Pemirsa, tak cuma kota Bekasi saja yang dibuat pusing oleh masalah sampah tanpa solusi. Kota Bandung pun ini juga pusing mengatasi sampah yang terus diproduksi dan pembatasan penggunaan insinerator. Ya pemirsa, padahal ini diketahui insinerator membantu untuk mengurangi pembuangan sampah dari Kota Bandung ke TPA Sarimukti yang saat ini sudah kelebihan kapasitas. Di tengah kelebihan kapasitas TPA Sarimukti, Kota Bandung dipaksa membatasi penggunaan insinerator. Padahal pemakaian insinerator ini sangat membantu untuk mengurangi pembuangan sampah dari Kota Bandung ke TPA Sarimukti dan untuk mengatasi perubahan aturan muatan sampah dari ritase ke tonase. Insinerator yang dilarang digunakan adalah insinerator kecil dikarenakan insinerator ukuran kecil tersebut belum memiliki sertifikasi resmi. Saat ini di Kota Bandung terdapat 7 insinerator yang tersebar di beberapa titik TPS. Terkait insinerator, kami masih tetap menjalankan untuk insinerator di 7 lokasi yang udah jalan dan 7 lagi yang lagi proses pemasangan. Tetapi untuk yang kecil kita larang, karena kalau yang besar itu ada SNI. Tentunya ini kan untuk saat ini kita stop juga kan sampah kita, apalagi ada pengurangan berubah dari ritase ke tonase kan jadi pengurangan sampah lagi banyak seperti itu. Sambil menunggu waktu saya rapat dengan Pak Menteri, Pak Gubernur terkait diganti oleh RDF kan gitu. Namanya RDF ini nanti dibawa ke Sukabumi untuk pabrik semen. Sementara sebagian pengelola sampah di beberapa TPS Kota Bandung mengaku penggunaan insinerator saat ini membantu mengurangi sampah. Insinerator tersebut juga tidak menimbulkan asap pekat yang mengganggu pernafasan. Dari bulan November 2024 sampai sekarang ini, kami sudah mengurangi sampah yang kami bakar melalui alat di sini insinerator Mota sebanyak lebih dari 1.600 ton. Jadi rata-rata kami mengurangi sampah ke TPA itu sekitar 6 ton. Nah, ini sangat membantu menurut saya di situasi di mana sekarang keadaan TPA Sarimukti sudah overload. Sehingga saya menganggap bahwa mungkin ini salah satu cara yang saat ini sangat dibutuhkan. Begitu. Itu asapnya menimbulkan bau atau tercemar itu gimana, Pak? Itu bohong sama sekali. Jadi kami di sini bekerja sama dengan DKM masjid yang terdekat dengan warga kami di sini. Kami selalu menjaga hal itu jangan sampai terjadi. Dan selama ini tidak ada komplain dari warga sekitar. Jadi kalau misalkan ada yang menganggap bahwa itu ada pencemaran dan sebagainya, itu menurut saya itu mengada-ngada. Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup melarang penggunaan insinerator di tengah permukiman, terutama insinerator ukuran kecil. Kementerian Lingkungan Hidup menyebut pemakaian insinerator tersebut dapat menimbulkan dioksin furan yang merupakan senyawa kimia beracun. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Lalu pemirsa, seberapa daruratkah sampah yang ada di Kota Bandung? Kita bisa lihat salah satunya adalah yang terjadi di Pasar Ciroyom. Sudah 1 bulan ini pemirsa, pedagang maupun pembeli di sana diganggu oleh sampah yang sudah menggunung. Ya, bahkan pagi tadi belatung mulai terlihat keluar dari tumpukan sampah. Hal ini jelas menimbulkan rasa jijik sehingga Pasar Ciroyom pun terlihat lebih sepi dari biasanya. Tumpukan sampah di sana sudah menggunung hingga 3 meter dan bau tak sedap pun menguar hingga sudut-sudut pasar. Menurut pedagang, sampah di Pasar Ciroyom sudah hampir 1 bulan tak diangkut. Hal itu merupakan imbas dari TPA Sarimukti yang kelebihan kapasitas sehingga peraturan muatan pun diubah dari ritase ke tonase. Mana, Bu? Ya wajar tuh.
Coba giniin, Bu. Ini kan baru tuh pada udah sebagian udah dikeluarin. Tapi kan dia nanti. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Pencarian korban runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Hozini di Buduran, Sidoarjo ini sudah mencapai titik akhir. Tim DVI Polda Jawa Timur pun diketahui ini pemirsa berhasil untuk mengidentifikasi seluruh jenazah korban yang ditemukan di lokasi. Pencarian korban runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Hozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur akhirnya mencapai titik akhir. Tim DVI Polda Jatim bersama SAR gabungan menyelesaikan proses identifikasi terhadap 18 bagian tubuh atau body part yang berasal dari 17 jenazah korban. Data tersebut sesuai dengan data seluruh korban yang diterima tim SAR gabungan yang diserahkan pihak Pesantren Al-Hozini Buduran, Sidoarjo. Pemirsa, tragedi ambruknya Pondok Pesantren Al-Hozini yang terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur ini menjadi peringatan keras bahwa Indonesia tidak bisa lagi mentoleransi pembangunan yang mengorbankan pemirsa standar keselamatan demi efisiensi biaya. Ya, mayoritas fasilitas pendidikan agama ini dibangun pemirsa dan menampung ribuan nyawa dibangun tanpa dokumen legalitas dan juga persetujuan teknis. Tragedi ambruknya Pondok Pesantren Al-Hozini di Sidoarjo, Jawa Timur telah membuka borok struktural yang mengkhawatirkan dalam tata kelola pembangunan fasilitas publik di Indonesia. Mayoritas fasilitas pendidikan keagamaan yang menampung ribuan nyawa dibangun tanpa dokumen legalitas dan persetujuan teknis. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hagodo mengungkapkan dari 42.433 pondok pesantren di seluruh Indonesia, hanya 50 ponpes yang tercatat mengantongi persetujuan bangunan gedung atau PBG atau yang sebelumnya dikenal sebagai izin mendirikan bangunan atau IMB. PBG merupakan dokumen hukum yang menyatakan kelayakan rencana desain sebuah bangunan, memastikan aspek keselamatan struktural, arsitektur, mekanikal, elektrikal, dan juga lingkungan terpenuhi. PBG untuk ponpes harus melibatkan koordinasi antara pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri, dan juga Kementerian Agama, mengingat ponpes berada di bawah yurisdiksi Kementerian Agama. Begitu joinnya lepas secara bersamaan, maka dia langsung kolaps bersamaan dan menimpa penghuni yang ada di bawah. Kalau kita lihat apakah merupakan kelalaian, ya memang ini dikerjakan tidak sesuai dengan prosedur teknik yang berlaku. Ada kaidah-kaidah teknik yang tidak dikerjakan, padahal kita punya standar nasional Indonesia yang memandu kita untuk metode pelaksanaan di lapangan itu harus seperti apa. Join yang benar itu harus seperti apa, jumlah tulangan yang ada itu harus apa, tekuan itu juga harus diperhatikan. Nah, ini terlihat sekali pada saat pelaksanaan ini tidak dikerjakan dengan baik sesuai aturan. Kalau kualitas material juga menjadi salah satu faktor. Mutu material beton, mutu material tulangan itu nanti juga harus diperiksa apakah sesuai dengan kualitas mutu standar yang disyaratkan oleh SNI kita. Jadi nanti kalau kita akan dapatkan informasi mengenai kualitas mutu beton itu bisa minggu depan ini akan keluar dari hasil pengujian laboratorium yang dipimpin oleh tim Krimsus Lab 4 Polda Jatim. Waktu roboh ini ada miring jatuh ke arah selatan, miring ke sini, dan ini ada balok besar ke sini dan itu nabrak ke gedung existing. Dan itu lepas semua sambung-sambungannya. Dan ini terlihat sekali ini bekas balok yang masuk ke sana. Dan di atasnya ini yang dari lantai 3 juga nabrak kolom existing yang ada dan sudah terlihat sekali bengkok. Ini sangat membahayakan dan ini harus segera dilakukan perkuatan untuk supaya tetap dia bisa difungsikan. Nah, akibat dia nabrak ini terdapat tulangan-tulangan yang menyangkut pada elemen kolom yang ada. Dan ini sudah rusak, kalau kita tarik tambah rusak, gedung existing akan ambruk. Nah, oleh sebab itu saya kasih beberapa penyangga baja di sini untuk menstabilkan reruntuhan. Tugasnya untuk menstabilkan reruntuhan agar kalau dipukul, digempur, dipecah oleh alat-alat berat, struktur yang di bagian bawah itu yang sudah roboh ini tetap stabil, tidak mempengaruhi gedung existing.
Tragedi Al-Khozini adalah peringatan keras bahwa Indonesia tidak bisa lagi menoleransi pembangunan yang mengorbankan standar keselamatan demi efisiensi biaya. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, dan untuk memperbarui situasi di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, kita sudah terhubung dengan rekan Farah Manhila yang sudah siap untuk mengabarkan di lokasi. Selamat siang Farah, apakah proses identifikasi ini sudah selesai dilakukan di sana? Ya, selamat siang Jasmine, Rehara dan juga pemirsa. Proses identifikasi dan juga rekonsiliasi atau pencocokan data jenazah ini hari ini masih terus dilakukan oleh tim DVI Polda Jawa Timur maupun DVI Mabes Polri, mengingat seluruh sampel DNA ini seluruhnya telah terkirim kemarin dan telah diterima di Pusdokes Mabes Polri. Artinya sampai saat ini proses identifikasi dan juga rekonsiliasi berdasarkan sampel DNA juga ini masih terus dilakukan dari masing-masing pihak. Sementara jika kita mengacu pada data yang kami terima terbaru, ini memang rupanya masih sama dengan kemarin malam bahwa sudah ada sebanyak 34 jenazah yang teridentifikasi dari 67 kantung jenazah yang baik itu dari Rumah Sakit Bayangkara maupun Rumah Sakit Notopuro Sidoarjo dan juga Rumah Sakit Siti Hajar. Sementara dari 34 jenazah yang sudah teridentifikasi ini, pemirsa, ada 33 jenazah yang memang sudah diserah terimakan ke keluarganya untuk kemudian dilakukan pemakaman. Hanya tersisa satu jenazah yang masih berada di cooler ataupun freezer, karena satu jenazah ini, pemirsa, atas nama M. Ubaidillah bin Moslehudin berasal dari Kalimantan Barat, dan informasi dari keluarga ini baru akan tiba di Surabaya dan baru akan dikirimkan atau diterbangkan ke Pontianak ini pada Kamis malam. Sementara jika 34 jenazah sudah teridentifikasi dari 67 kantong jenazah yang termasuk body part atau bagian tubuh, artinya masih tersisa 33 kantung jenazah lainnya yang masih dalam proses identifikasi maupun proses rekonsiliasi. Dari total tersebut, artinya pemirsa, sudah ada 171 korban yang berhasil dievakuasi baik oleh tim SAR maupun evakuasi mandiri, dengan rincian 67 korban meninggal dunia dan 104 korban selamat. Dan sampai saat ini, selain proses identifikasi dan juga rekonsiliasi yang masih berlangsung, pihak Polda Jawa Timur melalui Ditreskrimsus, pemirsa, ini juga masih tengah melakukan penyelidikan terkait dengan insiden ambruknya pondok pesantren Al-Khozini di Buduran. Tadi pagi sekitar setengah 11 sampai pukul 12 siang, pemirsa, saya memantau bagaimana tim Lab 4 dan juga Ditreskrimsus ini tiba ke TKP untuk melakukan penyelidikan dan mengambil data-data yang memang dibutuhkan untuk proses penyelidikan, termasuk evaluasi struktur bangunan, pemirsa, dengan pengambilan sampel tulang dan beton yang juga dilakukan untuk mendukung proses penyelidikan. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, menyebut bahwa nantinya jika seluruh data sudah dikumpulkan dan para saksi juga telah dimintai keterangan, tahap penyelidikan akan naik menjadi tahap penyidikan. Sementara proses hukum ini diperkirakan akan dimulai setelah seluruh korban rampung diidentifikasi dan diserah terimakan kepada keluarga masing-masing. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan untuk sementara ini. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Farah Manhila atas laporan Anda langsung dari Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku prihatin atas insiden ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur yang mengakibatkan puluhan orang meninggal dunia. Ditemui di kantor Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada hari Selasa sore. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mendorong pihak kepolisian mengusut tuntas tragedi tersebut sebagai bahan pembelajaran bagi setiap pengelola pendidikan. Ia pun meyakini apa yang menjadi diputuskan oleh pihak berwenang akan menjadi keputusan terbaik. Ia juga turut mengingatkan seluruh pihak bahwa standar konstruksi bangunan adalah hal yang penting
untuk diperhatikan guna memastikan keselamatan siswa, santri, dan mahasiswa di semua lembaga pendidikan. Saya kira itu sebuah kejadian yang sangat memprihatinkan, kejadian yang sangat memilukan kita semua, sampai memakan korban begitu banyak. Tentu saja kami prihatin dan ikut berduka cita atas peristiwa tersebut, dan peristiwa ini harus menjadi sebuah pelajaran bagi semua pengelola pendidikan, baik agama ataupun non-agama, bahwa bangunan yang berstandar konstruksi juga sangat penting bagi keselamatan para siswa, para santri, para mahasiswa. Yang kedua, saya kira kami percaya kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan dan pengusutan ini sehingga peristiwa ini bisa menjadi pelajaran penting bagi para penyelenggara pendidikan. Pemirsa, erupsi berupa letusan asap setinggi 700 meter terjadi di atas puncak kawah Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur pada hari Rabu pagi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami sesaat lagi. Terima kasih, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, erupsi berupa letusan asap setinggi 700 meter terjadi di atas puncak kawah Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur pada Rabu pagi. Ya, hingga saat ini pemirsa, Gunung Semeru masih berstatus waspada atau level 2. Inilah detik-detik terjadinya erupsi Gunung Semeru berupa guguran lava pijar terekam kamera pemantau CCTV BPBD Lumajang yang terpasang di wilayah Pronojiwo. Kolom abu letusan terpantau setinggi 700 meter di atas puncak kawah mengarah ke barat daya. Sejauh ini, belum diperoleh laporan adanya dampak yang timbul akibat erupsi Gunung Semeru yang terjadi Rabu pagi. Melaporkan tadi jam 8.20 WIB terjadi erupsi yang mengarah ke barat daya dengan ketinggian 700 meter dari puncak Gunung Semeru. Tetap untuk waspada terutama para penambang tidak menambang pada 500 meter dari sepadan sungai. Dan untuk seyoganya warga tetap berhati-hati dan selalu waspada, mengikuti dari rilis-rilis dari BMKG sendiri atau BPBD sendiri, menghimbau kepada masyarakat terutama penambang ataupun pengguna laharan das lahar yang ada di Semeru seyoganya untuk waspada. Meski tidak ada dampak akibat erupsi ini, BPBD Lumajang tetap mengimbau agar masyarakat waspada dan berhati-hati saat beraktivitas di sepanjang aliran sungai yang berhulu di Gunung Semeru karena berpotensi terjadinya banjir lahar ataupun erupsi susulan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Wawan Sugiarto, TV One mengabarkan. Kita hadirkan informasi lain untuk Anda pemirsa di siang hari ini. Proses dekontaminasi terus dilakukan pada 32 titik terpapar radiasi cesium 137 di Cikande, Banten. Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan per tanggal 7 Oktober kemarin, dekontaminasi telah berhasil dilakukan pada 5 titik terpapar radiasi. Kabid Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas Penanganan Kerawanan Radioaktif, Bara Hasibuan, menyebutkan proses dekontaminasi pada titik-titik yang lain sudah mencapai 80%. Proses dekontaminasi dilakukan oleh tim gabungan KLH, Gegana, dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Pemirsa, dan untuk mengupdate kasus ini kita langsung ke Cikande, Banten, di mana sudah ada rekan Putri Sofia yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Selamat siang, Putri. Apakah warga di sekitar kawasan industri Cikande ini sudah diminta untuk relokasi dengan adanya paparan radioaktif ini, Putri?
Ya, selamat siang Yasmin dan pemirsa TV One. Benar sekali, setelah ataupun pasca ditemukannya paparan radioaktif berjenis cesium-137 di kawasan industri Cikande, Banten, memang warga sekitar ataupun para warga yang bermukim di sekitaran kawasan industri Cikande ini memang telah mendengar begitu rencana bagaimana relokasi ini akan dilakukan. Namun kalau dari pantauan kami memang masih ada beberapa aktivitas warga, namun memang ada beberapa titik yang memang sudah diberikan lokalisasi ataupun diberikan tanda bahaya begitu mengenai paparan radioaktif yang cukup tinggi. Ini contohnya seperti di belakang saya, Yasmin dan juga pemirsa, ini merupakan salah satu rumah yang berada tepat di belakang kawasan industri Cikande, begitu, yang mana rumah ini kalau dari pemantauan kami merupakan rumah berjenis semi permanen yang memang sudah tidak berpenghuni. Karena memang sejak beberapa waktu yang lalu dari 32 titik yang telah dilokalisasi ataupun telah terpapar radioaktif cesium-137, ini 22 titik diantaranya berada di dalam kawasan industri dan 10 diantaranya berada di luar kawasan industri. Dan kalau bisa kami gambarkan sendiri, memang bagaimana situasi di sini, ini memang sudah tidak berpenghuni dan sudah ada beberapa tanda-tanda bahwa lokasi ini merupakan lokasi di mana bahaya radioaktif cesium-137 ini berada. Ini tanda-tandanya seperti sudah dipasangkan garis polisi begitu, dan juga sudah ada beberapa tanda-tanda yang menjelaskan begitu, yang menggambarkan bahwa titik inilah tempat ataupun titik radiasi cesium-137 berada. Karena kalau kita lihat ini jaraknya ini kurang dari 1 km dari kawasan industri Cikande, sehingga kalau bisa kami gambarkan di desa ini ataupun di lokasi tempat kami mengabarkan saat ini memang sangat berdampingan sekali dengan kawasan industri Cikande. Namun memang ini merupakan salah satu dari sekian banyak titik yang merupakan lokalisasi yang telah ditentukan begitu oleh dari pihak Satuan Tugas Gabungan dari lintas kementerian dan juga dari Satuan Tugas yang telah berjaga begitu ataupun telah memapping titik-titik mana saja yang menjadi titik-titik ataupun bahaya dari radioaktif cesium-137. Namun tidak hanya dari tanda-tanda ataupun dari bagian-bagian yang merupakan penunjuk begitu bahwa ini merupakan radioaktif cesium-137, tetapi pengawasan juga telah dilakukan selama kurang lebih 3 bulan ini dilakukan oleh Satuan Tugas yang memang telah berjaga begitu di bagian masuk dan juga pintu keluar dari kawasan industri Cikande, yang mana ini adalah untuk memapping bagi para kendaraan-kendaraan yang membawa barang muatan begitu, nantinya akan dideteksi terlebih dahulu dengan alat detektor radioaktif, sehingga apabila memang terdeteksi ada bahan radioaktif yang terdeteksi di bagian ataupun di kendaraan yang membawa barang muatan, akan dilakukan disinfektan terlebih dahulu, didekontaminasi terlebih dahulu sebelum nantinya bisa keluar dari kawasan industri ini untuk mengirimkan barang-barang ataupun barang-barang yang akan diekspor nantinya. Dan memang kalau untuk di bagian pemukiman memang tidak semuanya begitu yang ditandai oleh tanda radioaktif cesium-137, dan memang untuk aktivitas warga sendiri juga masih terus berjalan sedia kala, karena kalau kita lihat mayoritas dari warga-warga yang berada di sini juga menanggapi ataupun merespon dari kasus ini dengan tenang begitu, tetapi tidak untuk di lokasi tempat kami mengabarkan saat ini. Untuk sementara kami kembalikan ke studio, Yasmin. Baik, terima kasih Putri Sophie atas laporan Anda langsung dari lokasi. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, paparan radiasi cesium-137 ditemukan di kawasan industri Cikande, Banten. Meski pemerintah mengklaim levelnya masih aman pemirsa, tapi itu memicu kekhawatiran publik. Dari mana sumber radiasi itu berasal? Berikut informasinya untuk Anda. Nampak tenang, tapi menyimpan ancaman tak kasat mata. Kawasan industri Cikande di Serang, Banten kembali jadi sorotan. Setelah hampir 2 tahun sejak kasus serupa di perumahan Batan Indah, kini paparan cesium-137 kembali ditemukan di area industri. Temuan ini memicu kekhawatiran, sebab bahan radioaktif seharusnya hanya ada di fasilitas penelitian atau reaktor. Tim Satgas BRIN bersama KLHK langsung turun ke lokasi. Hasil awal menunjukkan kadar radiasi 0,4 mikrosievert per jam di atas ambang normal lingkungan, meski tak cukup tinggi untuk membahayakan langsung. Namun asal cesium-137 masih misterius.
Tim BRIN dan juga Kementerian Lingkungan Hidup telah memastikan bahwa radiasi paparan di Cikande sudah di bawah ambang batas. Tetapi muncul pertanyaan penting, mengapa bahan radioaktif seperti cesium-137 bisa ditemukan di kawasan industri yang harusnya hanya bisa ditemukan di fasilitas riset maupun reaktor? Jadi Satgas melalui Bapeten, BRIN dan juga Barreskrim Kepolisian sudah berhasil melakukan tracing terhadap sumber dari kontaminasi ini, yaitu adalah di pabrik pembuatan steel ya, besi baja yang terlokasi di Cikande, Industrial Estate di Cikande, di Serang, Banten. Ya tentu sekarang Barreskrim sudah melakukan investigasi kriminal ya, bagaimana pabrik tersebut bisa terkontaminasi. Jadi ada bahan yang digunakan untuk memproduksi besi baja itu ternyata terkontaminasi. Jadi sedang ditelusuri. Jadi kita ingin betul-betul mendapatkan suatu gambaran yang komprehensif, terus bagaimana produk yang terkontaminasi itu bisa sampai kepada lokasi pabrik yang memproduksi besi baja ini. Tentu sekarang kan kita juga di samping melokalisasi area yang terkontaminasi itu, kita juga melakukan dekontaminasi. Kita sedang melakukan proses supaya area tersebut ya dan sekitarnya itu ya pada akhirnya itu bersih dari kontaminasi. Namanya proses dekontaminasi. Itu dilakukan oleh tim dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi proses itu sedang berjalan. Tentu ini banyak pelajaran harus dipetik oleh pemerintah ya. Tentu pengawasan terhadap penggunaan cesium-137 sendiri. Karena itu kan di berbagai kegiatan industri pada level rendah itu cesium-137 digunakan. Jadi bagaimana selama ini proses pembuangannya, ya kan disposalnya, itu semua adalah pelajaran penting bagi kita dan pemerintah sudah melakukan kajian yang mendalam agar kejadian ini tidak terulang kembali di kemudian hari. Pemerintah sudah secara cepat ya melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menangani masalah ini. Kita sudah melakukan tracing ya terhadap sumber dari kontaminasi ini dan kita sudah melakukan lokalisasi terhadap area yang terkontaminasi itu dan sekarang kita sedang berusaha untuk melakukan dekontaminasi sehingga kita pastikan bahwa betul kontaminasi itu terlokalisasi di satu area saja, tidak menyebar kemana-mana. Cesium-137 dikenal digunakan di sektor industri logam, alat ukur, hingga kedokteran. Dugaan kuat, sumber radiasi berasal dari limbah alat ukur industri yang dibuang tanpa prosedur. BRIN kini tengah melacak asalnya dengan metode isotop tracing untuk memastikan tidak ada peredaran bahan radioaktif ilegal. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal menegaskan pengawasan limbah industri akan diperketat. Pemerintah menyiapkan revisi regulasi agar kasus serupa tidak terulang, serta menekankan pentingnya transparansi pelaporan bahan beresiko tinggi. Satgas Cesium-137 memutuskan kawasan industri modern Cikande dengan status kejadian khusus. Statusnya adalah status kejadian khusus cemaran radiasi. Jadi mulai hari ini semua kegiatan ada di dalam kontrol dari tim Satgas penanganan radiasi cesium-137. Semua kegiatan keluar masuk akan dikontrol melalui RPM, Radiation Portal Monitoring. Sambil menunggu pemasangan yang memerlukan waktu beberapa hari, maka akan dilakukan pengawasan secara manual melalui detektor yang dimiliki oleh Gegana Polri, Bapeten dan BRIN. Jadi mulai besok sudah akan dikontrol semua barang yang keluar masuk, terutama yang keluar dipastikan akan tidak tercemar cesium-137. Warga sekitar mengaku belum dapat informasi langsung mengenai paparan radiasi ini. Mereka berharap ada sosialisasi dan pendampingan agar tidak menimbulkan kekhawatiran. Meski kadar radiasi di Cikande telah dinyatakan aman, tetapi fakta bahwa adanya bahan radioaktif cesium-137 di kawasan industri ini menjadi peringatan bahwa pengawasan dalam pembuangan limbah berbahaya di negeri ini masih mempunyai celah. Dari Jakarta, Shena Damayana, Indra Galih, TV One mengabarkan. Pemirsa, 7 Oktober menandai tepat 2 tahun sejak peristiwa serangan pejuang Hamas ke wilayah selatan Israel pada 2023 lalu. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.
Pemirsa, 2 tahun sudah genosida di Gaza, Palestina ini berlangsung. Dan memang pemirsa, rakyat Gaza ini merasakan penderitaan yang amat sangat luar biasa. Dan TV One selalu bersama rakyat Palestina dan kami mengabarkan peristiwa kekejaman Zionis Israel sejak hari pertama. Tak hanya menyiarkan, kami tim liputan juga terjun langsung ikut dalam proses pengiriman bantuan kemanusiaan untuk rakyat Gaza. Israel. Pertempuran tersebut terjadi di wilayah. Di tengah gelombang kekerasan yang terus melanda Gaza, TV One menjadi media yang terus menyuarakan kebenaran dan beragam fakta yang terjadi di tanah Gaza. Kami menjadi yang pertama dan satu-satunya media di Indonesia yang menampilkan simbol solidaritas di layar kaca dengan menggunakan syal Palestina saat persiaran. Bukan hanya sekedar kain, syal yang digunakan merupakan pesan bahwa kami terus bersama dengan rakyat Palestina. Palestina pada saat memberitakan bagaimana Israel begitu kejamnya melakukan genosida terhadap. Presenter Putri Windasari tak kuasa menahan tangisnya ketika membacakan berita mengenai nasib bayi-bayi di Palestina. Air serta makanan karena pasukan Israel menggempur area sekitar rumah sakit. Tak hanya menyiarkan fakta, kami juga menyuarakan perasaan jutaan hati rakyat dunia yang terluka. TV One akan terus mengabarkan dengan keberanian dalam misi kemanusiaan. Tim TV One mengabarkan. Sekitar 13.000 anggota staf di Gaza memperluas operasi. Pemirsa, dan tak hanya menyiarkan, tim liputan kami juga terjun langsung ikut dalam proses pengiriman bantuan kemanusiaan untuk rakyat Gaza. Kekejaman Zionis Israel membuat warga Gaza membutuhkan banyak bantuan kemanusiaan dari berbagai negara, termasuk Indonesia. TV One pun ikut andil dalam proses pengiriman bantuan kemanusiaan menuju Gaza dengan menerjunkan tim. Fahrial Nugraha ikut terbang bersama dengan Satgas Merah Putih dalam misi bantuan kemanusiaan di Gaza. Dalam misinya, Satgas Merah Putih menerjunkan bantuan dengan sistem airdrop yang menjadi tantangannya adalah karena pesawat Indonesia memasuki wilayah udara daerah konflik. Pesawat harus dalam keadaan siaga dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Tidak hanya itu, kami juga mengirimkan Anton Saputra dalam perjalanan misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. 30 relawan dari Indonesia. Di mana relawan dari seluruh dunia berkumpul untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Dari ruang redaksi hingga garis depan kemanusiaan, TV One terus menunjukkan komitmennya untuk memberikan dukungan kepada warga Gaza. Pengiriman tim liputan dalam pengiriman bantuan ke Gaza bukan hanya misi jurnalistik, tapi bentuk nyata kepedulian kami. Tim TV One mengabarkan. Dua tahun sudah pemirsa berlalu sejak tragedi kemanusiaan besar kembali melanda Gaza. Ribuan nyawa melayang, jutaan warga kehilangan tempat tinggal, dan hingga kini blokade masih membatasi akses bantuan kemanusiaan. Di tengah situasi ini, Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang dibangun oleh Lembaga Kemanusiaan Mercy terus menjadi saksi keteguhan rakyat Palestina. Bersama kami pemirsa telah hadir melalui sambungan Zoom Ketua Presidium Mercy Dr. Hadiki Habib untuk berbagi pandangan mengenai kondisi terkini di Gaza, efektivitas resolusi PBB hingga sikap dunia internasional. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Rehana dan Jasmine. Baik, Pak, ini 2 tahun pasca serangan di Gaza. Bagaimana ini Mercy melihat kondisi kemanusiaan di sana saat ini? Ya, situasinya semakin hari tentu semakin berat ya, krisis kemanusiaan yang dialami oleh masyarakat Gaza, karena memang sudah menjadi sebuah serangan sepihak dan pembantaian yang terjadi di dalam Gaza. Usaha-usaha yang dilakukan manusiawi, baik secara diplomasi maupun secara
jalur-jalur kemanusiaan itu memang tidak diindahkan, dan saya pikir ini perlu terus-menerus difokuskan supaya tidak habis ya masyarakat yang ada di dalam Gaza ini. Ya Pak Hadiki, melihat situasi Gaza yang saat ini sudah dibombardir begitu, apakah masih ada tenaga medis ataupun relawan Mercy yang bertugas di sana saat ini? Saat ini tenaga kesehatan warga negara Indonesia di dalam Gaza itu sudah keluar di bulan September kemarin, menyusul adanya serangan yang masif di daerah kota Gaza, Gaza City. Namun kita masih mempersiapkan pengiriman gelombang berikutnya dengan menggunakan jalur atau koridor kemanusiaan yang memang masih terbuka dari Badan Dunia WHO. Oke, baik. Artinya akan ada gelombang berikutnya kemudian akan ada di Gaza. Tapi Pak, dalam kondisi blokade dan juga serangan, bagaimana sebetulnya operasional dan juga ini fasilitas kesehatan di rumah sakit saat ini? Seperti yang kita sering lihat dan saksikan, baik dari sosial media, kanal-kanal resmi maupun dari sosial media pribadi, memang fasilitas kesehatan yang berada di Gaza ini terseok-seok ya, berusaha untuk bertahan gitu. Namun ya tadi kita terus melihat bahwa resiliensi atau daya tahan masyarakatnya ini memang masih terus berusaha untuk menjaga tanah airnya gitu, dan mereka terus menyuarakan bahwa pelayanan kesehatan harus terus berjalan untuk mendukung kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang ada di dalam Gaza saat ini. Ya Pak Hadiki, kita ketahui bahwa berbagai resolusi ini sudah dikeluarkan PBB terkait Gaza ini. Bahkan kemarin juga Presiden Prabowo Subianto juga sudah memberikan pidato begitu mengenai pentingnya kemerdekaan Palestina di sidang PBB. Lantas mengapa implementasinya ini masih lemah di lapangan, Pak? Ya, itu mungkin di luar konteks dari kami. Namun kita memang melihat ini gerakan yang ada di dalam Gaza kan merupakan gerakan militer ya. Gerakan militer dan gerakan kejahatan gitu. Tentunya saat ini gerakan konkret lainnya harus bisa terus-menerus mengejar gitu ya. Dalam hal ini adalah gerakan kemanusiaan. Gerakan diplomasi yang ada itu memang belum sampai ke dalam tahap konkret ya, baru tahap pernyataan yang perlu ada aspek konkretnya yang nantinya kita tunggu-tunggu, karena apapun yang nanti dilakukan tentu tidak akan menghentikan akar permasalahan, yaitu keinginan dari negara Israel untuk menguasai wilayah Palestina secara keseluruhan. Gitu. Jadi dari kami sih prinsipnya adalah secara konkret harus terus menyuarakan dan mengisi jalur-jalur kemanusiaan yang masih ada ini secara penuh dan konsisten, begitu Mbak. Oke, artinya harus terus disuarakan ya Pak, tapi kalau kita lihat saat ini di berita maupun di sosial media, Donald Trump mengajukan 20 poin kesepakatan gencatan senjata, di antaranya ini mencakup pembebasan sandera dan juga tahanan. Tanggapan dari masyarakat Gaza ini seperti apa Pak? Karena kan melihat Hamas dan juga Israel ini kabarnya baru menerima sebagian dari kesepakatan tersebut. Ya, masyarakat saat ini selalu pada prinsipnya mendukung perdamaian gitu ya. Dan yang kita lihat juga setiap usaha-usaha untuk negosiasi itu memang selalu dipenuhi dan dipatuhi gitu. Pelanggaran atau violation itu memang selalu muncul dari pihak Israel sebenarnya, dan ini yang sebenarnya harus kita tanyakan gitu ke pihak yang di sebelah sebenarnya, bukan ke pihak Palestinanya. Baik, terima kasih Dr. Hadiki Habib. Tentunya kita harapkan bahwa kemerdekaan Palestina ini bisa segera tercapai ya Rey, dan tentunya kita harapkan bahwa perdamaian ini bisa segera diwujudkan di Gaza, Palestina. Terima kasih dokter. Pemirsa, seperti biasa di segmen ini kami akan hadirkan sejumlah informasi viral, di mana salah satunya ini ada diduga mabuk, pengemudi mobil yang dikemudikan WNA asal Cina menabrak sepeda motor hingga terseret sejauh 100 meter di Tangerang, Banten, dan beruntung korban selamat dan hanya mengalami luka ringan. Tabrak lari, Bos!
Ya, inilah dia pemirsa detik-detik saat mobil Jeep yang dikemudikan MLY WNA asal Cina menyeret sepeda motor warga di kawasan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten pada hari Senin malam. Warga yang berada di lokasi kejadian sontak mengejar dan meminta pengemudi untuk berhenti. Namun mobil terus melaju hingga sejauh 3 km dari lokasi tabrakan. Mobil ini berhenti setelah menabrak trotoar jalan. Sepeda motor yang terseret di bawah mobil pun terlihat mengalami kerusakan parah. MLY yang saat itu dalam kondisi mabuk tidak bisa mengendalikan laju kendaraan hingga menabrak korban dan menyeretnya hingga 100 meter. Beruntung korban saat itu melompat dari sepeda motor sehingga hanya mengalami luka ringan, meski sepeda motornya mengalami kerusakan yang cukup parah. Usai terlibat kecelakaan, MLY kemudian diamankan ke Polsek Pasar Kemis untuk dimintai keterangan. Insiden kecelakaan ini pemirsa kemudian berujung damai setelah pengemudi mobil Jeep mengganti kerugian korban dan menanggung biaya pengobatan korban di rumah sakit. Ya pemirsa, ini viral di media sosial. Keluarga pasien di Puskesmas Rengkas Dengklok, Karawang, Jawa Barat mengeluhkan fasilitas ruang rawat inap yang sudah kondisinya tidak layak. Situasi tersebut direkam langsung oleh keluarga pasien lantaran dinilai kotor dan jorok. Inilah pemirsa, dalam rekaman video yang beredar, terlihat pasien menunjukkan keadaan kamar inap yang hanya menyediakan ranjang tidur tanpa alas kain dan bantal. Tak hanya itu, kipas angin di ruang itu pun tidak menyala dan bahkan kondisi jendela kamar yang hanya ditutupi oleh kain sarung. Tak sampai di situ, video tersebut juga menunjukkan langit-langit ruangan yang tampak kotor dan kondisi kamar mandi yang tidak terawat. Menanggapi hal tersebut, pihak Puskesmas meminta maaf lantaran tidak ada koordinasi antara petugas kebersihan serta organisasi Puskesmas itu sendiri. Viralnya video tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai perhatian pemerintah terhadap fasilitas kesehatan dasar yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Pemirsa, ini viral juga di media sosial di mana seorang juru parkir liar di Bandung, Jawa Barat mematok tarif parkir sebesar Rp30.000 ke kendaraan yang tengah berkunjung ke rumah makan. Kejadian tersebut terjadi di Kecamatan Regol, Kota Bandung. Dalam rekaman video yang beredar, sejumlah pengunjung rumah makan terkenal pemirsa yang berada di Kota Bandung dibuat terkejut usai mengetahui tarif parkir yang harus dibayar dianggap tak masuk akal, yakni sebesar Rp30.000. Menanggapi kejadian tersebut, petugas dari Polsek Regol dan Dinas Perhubungan Kota Bandung langsung mengamankan juru parkir tersebut lantaran diduga adanya pungutan liar. Usai diamankan, juru parkir diminta membuat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya karena dianggap memalukan pemerintah Kota Bandung. Informasi viral lainnya untuk Anda pemirsa, seorang pria ini nekat mencuri emas yang dilakukan di sebuah toko emas yang berada di Pasar Koja, Jakarta Utara. Ya, aksi tersebut terekam kamera pengawas CCTV. Terlihat pemirsa, dalam rekaman kamera pengawas CCTV, pelaku melakukan aksinya dengan berpura-pura sebagai pembeli. Saat melihat kondisi toko sepi, pelaku langsung membawa kabur kalung emas seberat 25 gram. Pegawai toko emas yang melihat aksi tersebut langsung berteriak, meminta tolong, dan mengundang banyak perhatian warga. Pelaku yang sempat kabur pun berhasil diamankan oleh petugas keamanan pasar dan pihak kepolisian yang berada di lokasi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku nekat melakukan pencurian lantaran terlilit hutang akibat judi online.
Pelaku kini ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Pemirsa, Timnas Indonesia ini siap tampil maksimal saat berjumpa Arab Saudi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan, tetaplah bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, selangkah lagi menuju panggung Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia siap tampil maksimal saat berjumpa Arab Saudi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, skuad Garuda bertekad tampil habis-habisan demi menjaga asa meraih mimpi. Para pemain tim nasional menjalani latihan intensif di Jeddah jelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Seluruh pemain telah lengkap termasuk mereka yang baru saja menyelesaikan tugas bersama klub masing-masing di Eropa. Intensitas latihan terlihat sangat tinggi, atmosfer yang terpancar dari setiap pemain sangatlah positif. Mereka berusaha menunjukkan tenaga dan kecepatan yang dimiliki, termasuk oleh Romani yang baru pulih dari cedera. Tim pelatih yang dipimpin oleh Patrick Kluivert senang dengan kondisi kebugaran para pemain. Ia juga memompa semangat anak asuhnya sembari mengingatkan jarak mereka dengan Piala Dunia tak jauh lagi. Not only us, everybody who was backing us up lived to this moment. I'm not going to complain about the preparation because everybody knows that we had a lot of players who come from Europe yesterday, today. That's not an excuse. Tomorrow's a game. You need to be sharp in your mind, fresh in your mind, and these are the games that you want to play as a young player, and also as a professional player. I can assure you we're going to play with everything we have tomorrow, and also against Iraq we're going to give our best for the people. And over the time that I've been here now with the national team, I've always seen a great support for the national team. And for me and also for other players, we are really grateful for that. Indonesia akan menantang tuan rumah Arab Saudi Rabu malam waktu Arab Saudi atau Kamis dini hari waktu Indonesia. Anda kembali bersama kami pemirsa. Seorang ibu rumah tangga di Pekanbaru Riau ditangkap usai ini ketahuan menjadi bandar narkoba dengan menyembunyikan narkoba yang ada di dalam lemari pakaian. Inilah detik-detik penggerebekan rumah kontrakan IRT inisial DSA di Jalan Damai, Kecamatan Bina Widya, Panam, Kota Pekanbaru Riau. Tim Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau ini melakukan penggeledahan di rumah seorang IRT. Dalam penggeledahan ini, petugas kemudian menemukan 923 butir pil ekstasi dan 1,3 kg sabu-sabu. Pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan 2 kurir narkoba inisial RNL dan TA, dan keduanya tertidur saat akan bertransaksi di sebuah pusat perbelanjaan di Kota Pekanbaru. Pemirsa, dan informasi tadi menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Wakil krim bertugas saya Jasmine Rahmadi. Dan juga saya Rehan Lemizia, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.